Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Sebelum kita merenungkan ayat ini lebih jauh, harus kita ketahui ada apa di dalam ayat tersebut dan pesan apa yang harus kita renungkan. Yang menjadi latar belakang ayat ini adalah seorang gubernur bernama Sergius Paulus yang bukan dari bangsa Yahudi. Dia merupakan orang bijak, orang pintar, orang yang selalu hati-hati dalam bertindak, dan sebagainya. Gubernur ini berasal dari daerah Pulau Sirpus, dan ketika ia mendengar Barnabas dan Saulus datang ke pulau itu untuk memberitakan firman Allah, sehingga gubernur ini membiarkan dirinya membuka hatinya untuk siap mendengarkan firman Allah. Meskipun pada waktu itu ada tukang sihir yang selalu berusaha menghalang-halangi gubernur ini untuk mendengarkan firman Allah, tetapi tetap tidak bisa. Karena firman Allah sungguh berkuasa melalui kedua orang percaya ini, yaitu Barnabas dan Saulus. Di sini saya ingin bertanya kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ke gereja, seberapa besar rasa rindu dan haus saudara untuk mendengarkan firman Tuhan? Kemudian yang kedua, ketika firman Tuhan saudara dengar di dalam gereja, apakah hati dan pikiran saudara benar-benar terbuka untuk firman Tuhan? Ada seorang anak kecil yang baru kelas 3 SD dan kebetulan saya mengajar di kelas anak ini. Anak ini setiap pelajaran agama di mana nilainya tinggi-tinggi sekali, bagus nilainya. Paling rendah itu 96 dan paling sering nilainya agama kalau saat ulangan dan nilai harian itu 100 untuk nilai agama. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Pokoknya kalau setiap pelajaran agama dimulai, anak ini serius untuk belajar. Setiap pertanyaan yang saya lontarkan, yang saya ajukan kepada mereka, anak ini selalu bisa jawab. Apalagi di saat saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pokoknya tentang Tuhan, anak ini sangat memperhatikan dan anak ini serius untuk mendengarkan saat saya bercerita. Nah, singkat cerita, selesai saya bercerita dengan anak ini, pada jam istirahat saya samperin anak ini, dan anak ini langsung minta saya cerita tentang Tuhan Yesus. Saya pun langsung cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Selama saya cerita tentang Tuhan, anak ini serius mendengar. Sesudah saya cerita, saya ingatkan anak ini untuk jangan lupa ibadah hari Minggu dan rajin sekolah Minggu pada hari Minggu. Dan saya juga mengingatkan anak ini untuk rajin berdoa di saat ada di rumah, ajak papa dan mama. Lalu selesai saya berbicara, anak ini menjawab, "Mister Rian, aku gak bisa berdoa, soalnya aku bukan Kristen." Saya terkejut karena dari awal saya udah berpikir, ini anak pasti Kristen, pasti rajin sekolah Minggu karena setiap pelajaran agama bagus banget nilai dan bisa jawab setiap ada pertanyaan. Karena setiap pelajaran agama dia yang luar biasa. Nah, saya cuma bilang, oke, kalau nggak tahu berdoa, nanti Misterian akan ajarin. Sebelum tidur, cukup bilang, "Tuhan, aku mau tidur. Tuhan tolong, Tuhan Yesus jaga, supaya besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat." Selesai itu anak ini masuk kelas dengan sukacita. Nah, dari cerita dan penjelasan ayat di atas, apa yang mesti kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini Tuhan juga mau kita sama seperti gubernur yang bernama Sergius Paulus dan seorang anak SD ini, yang dalam cerita ini untuk sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan saat dia sedang berbicara kepada kita. Tuhan mau kita serius mendengarkannya dan membuka hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Dia. Kapan kita lakukan itu? Yaitu setiap kita sedang berdoa dan setiap kita beribadah pada hari Minggu.
Banyak orang Kristen pergi ke gereja hanya untuk bertemu teman, karena ada makanan, karena hari raya saja, dan datang ke gereja dengan kondisi ngantuk dan sebagainya. Maka orang-orang seperti ini tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, memulai di tahun 2023 ini, mulailah komitmen untuk serius dengan Tuhan, serius mendengarkannya di saat Dia berbicara dalam hati kita. Seperti Tuhan Yesus juga yang selalu serius dengan janjinya kepada kita, maka kita pun juga harus serius dengan Tuhan kita. Amin.